Tes, tes. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian ibadah pada hari ini 5 Maret 2023. Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari agar memperhatikan Kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari agar memperhatikan kesehatan dan harus kita jaga, yaitu untuk memakai masker atau protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah dan BPMS GKI. Dan jika Bapak Ibu membutuhkan informasi tentang GKI Pamanukan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Berikutnya Biston pagi diadakan Rabu 8 Maret 2023 dipimpin Ibu Jenny. Itu jemaat dan simpatisan ditunggu kehadirannya. Berikutnya kebaktian rumah tangga diadakan 9 Maret 2023 pukul 7 malam, tempat di gereja, dipimpin Penatua Sianturi, liturgosnya Ibu Hani Marianai. Itu kehadiran jemaat dan simpatisan kami undang pada kebaktian tersebut. Berikutnya persiapan guru sekolah minggu diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam. Untuk itu kehadiran GSM diharapkan tepat. Berikutnya pembinaan pejabat gerejawi atau PPG. Pembinaan pejabat gerejawi atau PPG diadakan secara online hari Sabtu 11 Maret 2023. Mengingat pentingnya pembinaan ini, maka seluruh penatua harus mengikuti pembinaan tersebut. Untuk itu kami memohon doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian agar kiranya semuanya berjalan dengan lancar. Berikutnya anggaran Paskah 2023 diberitahukan bahwa kita telah menganggarkan sebanyak 3 juta rupiah. Namun persembahan yang masuk 150.000 rupiah dan kekurangan 2.850.000. Untuk itu majelis telah menyiapkan amplop di depan pintu masuk. Kami mengharapkan partisipasi Bapak Ibu Saudara sekalian agar bisa memenuhi kebutuhan dana tersebut. Berikutnya sosialisasi kartu tanda anggota GKI Sinil Jabar. Shalom, saudara-saudara segenap warga jemaat GKI dimanapun saudara-saudara berada. Saya berharap saudara-saudara semua berada dalam keadaan sehat dan sukacita di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa perkembangan dunia digital begitu sangat luar biasa. Tentu ada hal-hal yang harus kita waspadai, tetapi tidak sedikit juga yang sangat baik. Tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita mampu mengadaptasi teknologi digital dengan bijaksana, maka itu akan bisa membantu pelaksanaan atau perwujudan misi dan visi gereja. Nah, sehubungan dengan itu, dalam rangka mengintegrasikan data seluruh warga jemaat dan juga klasis Sinode Wilayah GKI Jabar, maka BPMSW telah menerbitkan kartu anggota GKI Sinil Jabar. Nah, kita
memanfaatkannya sehingga boleh menjadi berkat untuk kebersamaan kita. Tuhan berkati. Saat ini, BPMSW GKI Jawa Barat akan membuat kartu tanda anggota GKI yang baru. Kartu tersebut memiliki kegunaan untuk pencatatan kehadiran dalam aktivitas gerejawi. Misalkan, saya anggota jemaat GKI Sumbawa II dan minggu ini sedang beribadah di GKI Samanhudi. Dengan mengetuk kartu tersebut di mesin, nantinya data kehadiran saya langsung terintegrasi dengan GKI Sumbawa II. BPMSW GKI Jawa Barat sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Frida Jakarta dan Rumah Sakit FMC Bogor untuk memenuhi kebutuhan pengobatan dengan diberikan diskon anggota GKI dan pemeriksaan kesehatan lainnya. Selain itu, kartu ini juga berfungsi untuk keadaan darurat seperti donor darah. Misalkan, ada anggota jemaat yang bergolongan darah AB+ dan membutuhkan pendonor. Maka, keluarga atau perwakilan dari anggota jemaat tersebut dapat menghubungi gereja, dan kemudian kami akan mencarikan pendonor darah dengan golongan darah AB+. Dalam rencana jangka panjang, BPMSW GKI Jawa Barat akan bekerja sama dengan beberapa vendor, baik dari food and beverage, fasilitas pendidikan, dan kesehatan lainnya. Halo, baru balik dari Rumah Sakit Frida? Iya, baru balik dari rumah sakit, Bu. Kita sudah mempergunakan kartunya. Prosesnya berjalan baik dan lancar, tidak ada kesulitan penggunaan kartu ini, Bu. Oh, keren deh. Jadi beres semua ya? Iya, Bu. Sip. Kita permisi ke belakang. Iya, oke. Iya, yuk. Mari saudara-saudara bersama-sama kita dukung program Kartu Tanda Anggota GKI Sinul Jabar. Saudara-saudara dapat berpartisipasi dengan mengisi formulir yang ada di link yang ada di depan layar saudara. Jangan khawatir, kerahasiaannya akan kami jaga. Kiranya program Kartu Tanda Anggota ini dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, kiranya kita bisa memahami dan jika kita memang mau melakukannya, linknya ada di warta jemaat yang sudah dibagikan ya Bapak Ibu. Dan jika memang merasa masih kurang paham, bisa menghubungi Penatua Jimmy Situmorang. Baiklah, berikutnya kami kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang bertugas di minggu-minggu berikutnya, jika Bapak Ibu berhalangan bisa menghubungi Penatua Yuliati IA. Berikutnya, cuti tahap pemanggilan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa Penatua Yosafat Prasandahan Naryo akan mengambil cuti tahap pemanggilan dalam rangka memasuki tahap orientasi mulai tanggal 5 Maret hingga sampai dengan 11 Maret 2023. Sehubungan dengan terkait tugas-tugas Penatua Yosafat diliburkan atau ditiadakan. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang berulang tahun bulan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Kembali jika ada nama yang belum tercatat atau belum tercantum, mohon memberikan data diri ke Sekretariat Gereja atau Penatua Jimmy Situmorang. Baiklah, sekian warta jemaat hari ini 5 Maret dan hari ini kita dipimpin oleh Pendeta Willianto. Mari kita memasuki Minggu Prapaskah kedua ini dengan menyalakan sebuah lilin, suluh yang menuntun langkah kita menjalani pertobatan dan penyangkalan diri. Kita nyanyikan berbaliklah kepada Tuhan. Kepada Tuhan, Dialah pemulih hidupmu. Tuhanmu tentu kan menyambutmu, memelukmu dengan erat.
dengan penuh syukur kepada Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk mengenal dan percaya kepadanya. Marilah kita datang kepada Yesus, Mesias Israel, Sang Harapan Dunia. Yesus, Mesias Israel. Yesus Mesias Israel, Yesus Engkau Immanuel, Yesus harapan dunia, Juru selamat Dikaulah. Biarlah kami mengerti bahwa telah Engkau beri damai sentosa yang penuh, hanyalah oleh kurban-Mu. Biar semua mengerti damai kekal yang Kau beri, Kau Juru Selamat dunia, Yesus Kau Raja semesta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Umat Tuhan, setiap kita yang hadir di sini pasti mengenal Yesus. Pertanyaannya, seberapa dalam kita sudah mengenal Dia? Apakah pengenalan kita bertambah sehingga iman kita bertumbuh? Apakah kita juga terus percaya dengan teguh kepadanya ketika menghadapi segala dinamika kehidupan yang kita lalui? Mari kita memeriksa diri kita di hadapan Allah dan datang dalam doa padanya. Kita berdoa secara pribadi. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Tahu, kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Ketika kami memeriksa diri, kami merasa malu. Sebab sebagai pengikut Kristus, kami menganggap diri kami sudah cukup tahu tentang Yesus, sehingga tidak berupaya untuk makin mengenal Kristus. Saat kami menghadapi persoalan kami meragukan kuasa-Mu. Padahal, jika kami benar-benar mengenal-Mu, semestinya kami dapat teguh percaya padamu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk terus mampu mengenal Engkau lebih lagi melalui aneka peristiwa yang kami alami. Dan kami bersyukur akan kesabaran-Mu
menanti kami membuka hati selebar-lebarnya untuk mengenal Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosa kita, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan yang 10 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau telah Damai Kristus bagimu. Kita memuji Tuhan dari NKB 115 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Firman-Mu Tuhan adalah kebun penuh kembang yang datang ingin memetik bersuka dan senang. Firman-Mu tambang yang penuh permata mulia, takkan kecewa siapapun yang memenggalinya. Firman-Mu Tuhan adalah bintangan yang cerlah, musafir tiada kan sesat, jalannya pun terang. Ya Tuhan, buat firman-Mu menjadi tambangku, menjadi taman yang permai bintang panduku. Silakan duduk saudara-saudara. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, betapa rasa syukur kami kepadamu di tengah-tengah situasi pandemi. Kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur situasi sekarang jauh lebih baik. Kehidupan kami juga berangsur menjadi normal. Kegiatan ekonomi dapat kami lakukan dan keluarga kami Tuhan juga jaga. Pada saat ini kami bersama-sama ingin membuka Alkitab, membaca dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Kami sadar ya Tuhan, siapa kami di hadapan Tuhan. Kami makhluk yang lemah, banyak kesalahan dan dosa. Dan karenanya kami mohon kiranya Tuhan yang mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan bukan sekedar kami dapat mengerti firman Tuhan, tetapi
kami juga mampu untuk mewujudkannya di dalam kehidupan keseharian kami. Agar nyata benar bahwa kami adalah pengikut Tuhan yang sejati, sehingga setiap orang dapat melihat kami adalah orang-orang yang memang Tuhan berkati, Tuhan percayakan, dan Tuhan yang menolong kami untuk bisa menjadi cerminan bagi banyak orang. Kami bersyukur Bapa dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan mengaminkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 121 secara berbalasan. Bumi
Bacaan kedua diambil dari surat Roma 4 ayat pertama sampai dengan kelima, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 17. Bacaan kedua diambil dari surat Roma 4 ayat pertama sampai dengan kelima, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 17. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah aku tetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, bacaan Injil kita akan bersama-sama membuka Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan perhatikan bersama mulai ayat pertama sampai dengan 17. Dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang pertama demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal yang sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian saudara-saudara pembacaan Alkitab yang berbahagia, tidak hanya kita yang membaca dan mendengar, terlebih setiap kita yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya. Hosana. Shalom saudaraku, apa kabar? Beruntung ya, musim angin sudah mulai kendor kelihatannya. Jadi malah jadi panas. Ya saudara-saudara, kita memasuki minggu Prapaskah yang kedua. Lilin 2 dinyalakan. Baju saya juga ungu. Ini bukan gaya, tetapi kewajiban mesti pakai ungu. Padahal enggak juga sih. Nah saudara-saudara, bacaan Injil kita hari ini bercerita tentang seorang yang bernama Nikodemus. Siapa ya orang tua anaknya dikasih nama Nikodemus? Enggak ada? Benar enggak ada? Atau yang merencanakan nanti anaknya atau cucunya mau dikasih nama Nikodemus, ngacung? Tidak ada. Nah pertanyaan kita saudara-saudara, siapa Nikodemus ini? Namanya kan keren ya? Keren ya? Nah disebutkan oleh Alkitab saudara-saudara bahwa ia adalah seorang Farisi. Yaitu suatu kelompok keagamaan Yahudi yang terkenal karena ketaatan mereka menjalankan hukum Taurat. Orang Farisi itu adalah mereka yang benar-benar dikatakan sangat saleh, menjalankan semua ritual keagamaan dengan baik, berdoa. Ya mereka berdoa dengan caranya. Berapa kali orang Farisi berdoa? Saudara-saudara, kalau kita berdoa berapa kali sehari? Ya? Berapa? 5 kali. Ukurannya? Hah? Jadi doa makan lebih banyak. Kalau gitu orang Kristen ukuran berdoa dari akan cilaka. Orang Farisi itu ngitung doa bukan dari doa makan. Bahkan doa makan juga, doa makan berapa lama sih?
Berapa lama? Iya sebentar, berapa lama? 2 menit. 2 menit makanan udah hilang. Gayanya 2 menit. Paling doanya, Tuhan terima kasih untuk berkat ini, amin. Berapa detik itu? Nggak sampai 10 detik. Lah doa makan kan yang itu melulu kan. Nggak mungkin kemudian ngedoain Turki yang gempa, Papua yang gempa, makanan hilang. Apalagi babi panggang. Nggak usah sok saleh, udah bilang aja 10 detik gitu. Saudara-saudara, orang Yahudi kalau doa itu yang wajib itu 3 kali sebelum matahari terbit, ketika matahari ada di tengah-tengah, ketika matahari tenggelam. Nggak ada hitungan doa makan, nggak ada. Cuma orang Kristen kalau pagi bangun nggak kesiangan, mungkin berdoa. Kalau kesiangan, boro-boro, nggak doa, nyap-nyap. Kalau malam, wis pegel, wis turu, nggak ada. Persembahan, orang Yahudi itu kalau memberikan persembahan berapa? 1/10, namanya persepuluhan, bukan perpuluhan, persepuluhan. Kalau gajinya 1 juta, berapa yang diberikan? Ini kalau hitung-hitungan orang Pantura jago-jago semua. Kalau gajinya 2 juta, 200. Kalau gajinya 5 juta, kenyataannya goceng maning. Wes, kepriben. Iya. Jadi saudara-saudara, Nikodemus adalah orang yang benar-benar taat dalam menjalankan hukum Taurat. Apalagi dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dengan begitu pengetahuan dan kesalehan Nikodemus itu gak perlu diragukan. Boleh dikatakan dia dalam soal agama itu nomor wahid. Tetapi diceritakan bahwa Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Kan bisa dilakukan pada siang hari, kenapa dia lakukan pada malam hari? Ternyata dia lakukan itu secara diam-diam. Ia tertarik kepada Yesus yang mampu mengadakan tanda-tanda ajaib. Cuma persoalannya dia itu pemimpin Yahudi, sedangkan yang dikunjungi Yesus ini adalah orang yang tidak disukai oleh orang Farisi. Ya karena itu secara diam-diam. Nah dalam perjumpaan itu Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Di kalimat ini cukup menarik. Kenapa? Nikodemus seorang yang begitu saleh di dalam soal agama, tetapi dikatakan jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bayangkan, Nikodemus yang begitu kental dalam soal agama Yahudi, bahkan ia adalah seorang pengajar agama Yahudi, dikatakan seperti itu. Lalu Yesus menjelaskan bahwa orang baru dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dilahirkan dari air dan roh. Tetapi sekali lagi Nikodemus bertanya lagi, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Apa perlu dimasukin ke dalam perut lagi? Lalu dilahirkan lagi?
Yesus lalu menjelaskan bahwa orang baru dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau dilahirkan dari air dan roh. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi saudara-saudara, kalau kita memperhatikan ucapan Tuhan Yesus ini, sebetulnya dia merujuk pada kitab suci. Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai dengan 27 menjelaskan bahwa air adalah tanda pentahiran, sedangkan roh diberikan untuk memberikan pembaharuan. Jadi ini untuk menegaskan bahwa dosa yang telah membuat semua orang tidak masuk ke dalam kerajaan kemuliaan Allah kecuali bila dibaharui oleh roh. Itulah sebabnya di dalam sebuah baptisan, seseorang dibaptis bukan hanya dengan air. Air itu hanya sarana, bukan caranya. Jangan pernah terjebak dengan cara. Air ini hanya lambang seseorang itu ditahirkan. Seseorang ini disucikan, apakah dengan cara percik, apakah dengan cara selam, sama saja. Tetapi GKI menganut dalam tradisi percik. Nah, pada saat seseorang dibaptiskan, sebetulnya Tuhan membaptiskan kita dengan roh. Akhirnya artinya bahwa kita ditahirkan, kemudian dengan roh hidup kita dibaharui. Tetapi persoalannya saudara-saudara, Nikodemus ini nggak mengerti apa yang dijelaskan oleh Yesus. Walaupun dia adalah seorang ahli kitab suci. Dan ternyata orang dengan pengetahuan agama dan kesalehan yang begitu kuat seperti Nikodemus belum tentu mengerti dan mengalami kelahiran baru. Padahal orang harus dilahirkan kembali agar menikmati dan mengalami kehidupan yang bersifat surgawi. Dan bagaimana orang dapat dilahirkan kembali? Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang yang menerima Yesus dan percaya padanya akan menjadi anak-anak Allah. Jika kita percaya akan Yesus, maka kita akan dilahirkan dan karena itu akan menerima hidup kekal. Nah, dari cerita percakapan antara Yesus dan Nikodemus ini, apa yang bisa kita tangkap? Apa yang bisa kita renungkan, apa yang bisa kita pelajari untuk kehidupan kita? Ada dua hal saudara-saudara yang perlu kita camkan bersama. Yang pertama-tama merujuk dari ketidakmengertian Nikodemus, sekalipun ia adalah seorang yang saleh dan paham tentang agama, maka kita harus bercermin. Berapa lama kita jadi orang Kristen? 5 tahun? 10 tahun? Siapa yang masih ingat waktu baptis? Tanggalnya? Ya tanggal bulan tahun lah. Masih ingat? Hah? Nggak ada yang ingat. Masih ingat? Tanggal berapa? Tahun berapa? 87. Ada yang lagi? Paras Pandiangan. Ada yang ingat? Ini kasih selalu ulang tahun pernikahan. Harusnya juga ada ulang tahun lahir baru. Saya 25 Desember
1985. Lebih tua saya dikit, 2 tahun. Ada yang ingat? Berapa tahun itu? Kan tanda seseorang jadi Kristen. Jadi Kristen kan nggak ngaku-ngaku kan? Buktinya baptis loh. Ya. Kalau 75 ke sekarang 2000. 48. Wah, 2 tahun lagi emas itu. Lah iya toh, emas kan? Setengah abad. Kalau bendera itu dikaretnya setengah. Nah saudara-saudara, apakah kita jadi Kristen karena warisan orang tua? Ya. Atau menjadi Kristen karena panggilan hati? Kita semua itu tetap harus dilahirkan kembali. Belajar katekisasi saja tidak cukup, beribadah saja tidak cukup, begitu juga sekalipun kita memberikan persembahan dengan jumlah yang banyak tidak cukup. Kalau dikatakan mungkin kita itu orang Kristen yang baik, saleh, setiap makan berdoa, enggak cukup. Perhatikan Nikodemus. Dia seorang pemimpin agama, seorang yang begitu saleh, seorang pengajar, dia begitu paham agama. Dato di Pantura kalau ngerti banget kan ngelotok kayak rambutan Aceh. Nikodemus saja harus lahir baru. Lalu apa itu lahir baru, saudara-saudara? Lahir baru ya hidup baru. Baptisan saja tidak cukup, jangan pernah berpikir bahwa saya sudah Kristen lalu beres. Enggak. Tanpa pertobatan tidak ada artinya apa-apa. Jadi bukan hanya sekedar percaya pada Tuhan Yesus, itu dianggap cukup. Tetapi kita harus berani menyerahkan segala perkara hidup kepada Tuhan, berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai contoh Abraham. Bayangkan saudara-saudara, kehidupan Abraham itu sudah mapan di tempatnya. Dia punya lahan banyak, punya peternakan, punya pegawai, punya ini, punya itu. Tenang hidupnya. Kan kalau orang Batak kan bilang hepeng do mengatur fortibion. Itu loh kan? Uang mengatur. Ya kalau sudah gitu apalagi? Hidupnya tenang, nyaman, enak. Tetapi kemudian datang panggilan Tuhan, Bram, kamu pergi dari tempatmu lalu pergi entah kemana. Nanti akan kutunjukkan ketika kamu sudah berjalan. Ada yang mau enggak? Ninggalin kerjaan kita, ninggalin rumah yang kita bangun begitu nyaman, lalu hidup mengembara. Kan gak mungkin peternakan dibawa, kan gak mungkin rumah bisa dibawa, tetapi dia hidup di atas unta, siang kepanasan, malam kedinginan di padang gurun. Sebagai manusia yang normal, Abraham tentu berpikir di mana ia akan tinggal nanti, bagaimana ia mencari nafkah, apakah hidupnya akan makin baik atau malah memburuk di tempat yang baru. Enggak tahu. Semuanya masih tanda tanya. Tetapi dia jalan.
Kenapa dia berani melakukan itu? Cuma satu. Apapun yang terjadi pada hidup saya dan keluarga, aku percayakan penuh kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara hidup kita dengan caranya. Ya kalau dalam perumpamaan Tuhan Yesus kan sering kali menggunakan perumpamaan. Apakah burung bekerja? Tuhan siapin makanannya. Beda dengan kita saudara-saudara, burung itu nggak punya yang namanya tabungan, deposito. Lah kita kan kayak gitu ya, lumbung-lumbung kita harus digedein, betul ya? Yaitu hepeng do mangatur fortipion, nggak ada duit kita pusing. Lumbung-lumbung kita, tabungan dibikin apa segala macam, bla 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 dan seterusnya dan sebagainya. Nggak cukup misalkan. Kalau di daerah Pantura kan kebanyakan kita punya duit sedikit, beli tanah, lahan, ya. Buat tabungan hari tua. Padahal nggak sepaeh dibawa nggak? Hah? Kalau mati kita dikubur di lahan yang gede, ukuran 2x3. Udah gede amat peti. Emangnya kita mati mau bawa semua? Guguk kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita 2x1. Emang ada gitu orang yang lebarnya 3 meter? 2x1. Itu juga nggak komplit 1 meter. Peti paling gede itu 90 cm. Iya kalau dikubur, kalau enggak kremas. Akhirnya apa? Akhirnya kita jadi debu lagi. Apa kita pesan peti kita? Nanti kalau saya mati pesan peti yang ada AC-nya, ada sound system, ada televisi, bisa gitu? Orang mati nonton? Terus mati mah. Lah orang mati dikubur juga nggak tahu kan? Ada nggak orang mati pas pengen dibakar? Jangan dibakar, saya dikubur aja. Ayah, nggak ada, bubar semua itu. Bapak Ibu saudara-saudara, Abraham mau mempercayakan hidupnya pada Tuhan karena yakin Tuhan yang memelihara. Tuhan, dia yakin bahwa Tuhan yang akan memberinya makan, dia yakin Tuhan yang akan memberikan masa depan. Yang dia lakukan adalah mengikuti jalan Tuhan, cuma itu. Ya sebagai manusia ada rasa khawatir, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menuntun, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang memimpin hidup. Tadi pagi saya ngobrol-ngobrol saudara-saudara. Saya bertanya berapa sih sekarang anggota jemaat di Pamanukan kalau ibadah? Ada sekitar 50, bersyukur. Bapak Ibu saudara-saudara adalah orang-orang yang setia untuk beribadah. Coba perhatikan banyak gereja setelah pandemi, itu kayak toko tutup. Banyak jemaat yang kemudian kocar-kacir, ada yang masih ketakutan, tidak mau lagi ibadah, marah kepada Tuhan karena usahanya
Padahal saudara-saudara di balik musibah ada berkat yang Tuhan sediakan begitu berlimpah. Kenapa ada gunung meletus? Kenapa gunung kudu meletus? Nah, eta, ya kan? Hujan badai, mendung luar biasa, kita nggak bisa apa-apa. Setelah hujan, yang kelihatan apa? Pelangi. Bahwa di tengah musibah selalu ada berkat yang Tuhan siapkan. Yang penting adalah ketaatan kita. Lu bayangkan kita sudah dikasih berkat banyak lu, kita termasuk beruntung. Tadi sampai nyari dulu bubur ayam, buryam, murah. Kita masih bisa menikmati lu. Anda tahu bahwa di kota Bandung ada yang baru bisa menemukan makan 3 hari cuma 1 kali. Itulah sebabnya GKI Maulana Yusuf dari dulu sampai sekarang ada program yang namanya Gereja Peduli. Entah sudah berapa ratus ton yang kami sebarkan. Di antaranya adalah di tengah-tengah kota Bandung. Di tengah jalan ada orang yang jualan. Nggak tahu di sini ada nggak? Coet. Ada? Saya kehilangan satu bapak-bapak yang jualan coet. Biasanya lewat itu kelihatan. Kemarin ketika lewat dicari nggak ada. Eta coet tidak berubah. Ya segitu aja yang dibawa. Kena hujan, ya pakai plastik. Sebelumnya pernah begitu kita kasih, cuma kasih 10.000, 20.000, itu bunga sampai sungkem. Kalau Tuhan kasih 10.000 kita nikmatin, itulah sebabnya kenapa kita berdoa, berilah makanan kami yang secukupnya. Bukan berkecukupan, cukup. Kalau orang makan cukupnya 1 sendok, ya jangan lebih. Kalau kelebihan, kolesterol. Secukupnya. Apapun yang berlebihan jadi percayakan hidup kita kepada Tuhan. Salah satu hal hidup baru adalah percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi untuk apa kita berdoa isinya menta aja. Bersyukurlah kepada Tuhan apa yang telah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kita. Sampai detik ini kita masih bisa berdiri, bisa bernafas, bisa menikmati, bahkan bisa beribadah, sesuatu yang luar biasa. Dan hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari percakapan antara Yesus dan Nikodemus, bahwa agama tidak dapat membawa manusia untuk mengenal Allah yang sejati. Nikodemus adalah contoh untuk fakta itu. Ketidakmampuan Nikodemus memahami ucapan Yesus memperlihatkan bahwa atribut keagamaan yang disandang seseorang bukan jaminan bahwa ia memahami kebenaran Tuhan. Sehebat apapun dia mengerti kitab suci, toh tidak mengenal Tuhan yang ada di depannya. Tidak ada apapun di dalam diri manusia yang membuat manusia dapat dibenarkan. Dan tidak ada satupun perbuatan baik yang dapat dipakai sebagai tiket untuk masuk ke dalam kehidupan kekal.
Jangan berpikir bahwa Anda hidup baik, persembahan yang banyak, kelihatan beribadah apa-apa, tetapi hati Anda bukan untuk Tuhan. Ini memang keras betul. Jadi yang diminta oleh Tuhan, jadilah Kristen yang sejati. Menakar segala sesuatu ketika kita ingin melakukan sesuatu, apakah Tuhan menghendaki itu enggak? Ketika kita berpikir sesuatu, apalagi misalkan berpikir tentang sesuatu yang enggak baik tentang orang lain, apakah Tuhan menghendaki itu? Nah, saudara-saudara, keselamatan hanya pada Yesus. Ini ayat Yohanes 3 ayat 16 nih, ayat hafalan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan percayalah pada Yesus dan percayakan hidup kita pada Yesus. Maka kehidupan di dunia ini, apalagi kehidupan yang akan datang, Tuhan yang siapkan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan mengaminkan firman Tuhan. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita menaikkan doa syafaat. Ya Allah Bapa surgawi di dalam Tuhan Yesus, betapa beruntungnya kami karena Tuhan memelihara kami dengan cara-Mu yang sangat luar biasa. Kami masih menikmati makan, minum, bercengkerama dengan keluarga. Kami masih bisa menikmati persekutuan dengan jemaat baik dalam ibadah, mungkin juga biston atau pemahaman Alkitab atau persekutuan keluarga. Dan itu cara Tuhan supaya kami memiliki iman yang teguh kepadamu dan setiap saat belajar untuk mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Sebab Engkau tentu tidak akan pernah memberikan hal yang tidak baik. Engkau pasti memberikan kami segalanya hal yang baik. Bahkan pada waktunya kami juga menerima berkat yang begitu berlimpah. Belajar dan bercermin dari Nikodemus, kami tidak ingin sekedar menjadi Kristen, tetapi bagaimana kami menjadi pengikut Tuhan yang sejati, rajin di dalam ibadah,
rajin dalam melakukan segala sesuatu, sekaligus juga berani untuk mempercayakan kehidupan kami dan percaya sungguh-sungguh akan Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan peliharakan dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau berkati setiap jemaat, baik di dalam usaha, pekerjaan, dan bagi anak-anak kami Engkau berkati kepintaran agar mereka mampu menyelesaikan studi dengan sebaik-baiknya, menempuh ujian juga dengan sebaik-baiknya, dengan tetap memiliki rasa tanggung jawab. Dan ya Allah, kami menjarahkan kehidupan kami ke depan, termasuk juga untuk gereja-Mu, yang selalu Tuhan berkati dengan cara-Mu. Engkau juga yang akan terus menolong, memberikan hikmat kepada pemimpin gereja, majelis jemaat, setiap anggota komisi, badan pelayanan. Biarlah melalui mereka gereja ini terus menjadi cerminan kasih Allah, menjadi terang bagi lingkungan di sekitar, menjadi berkat yang terus mewartakan akan kasih Tuhan di setiap keadaan apapun. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dan izinkan kami mengakhiri doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersuka cita dan menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dari seperti firman Allah dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Yang bertugas kami persilakan. Bumi dan langit pujilah yang tinggi dan kudus, firman-Nya maha mulia dan jalan-Nya tenggung. Betapa kasih hikmat-Nya kan hati kita.
Kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bersama dengan langit dan bumi yang memuji Tuhan, kami pun memuji-Mu atas limpah berkat yang kami terima dari-Mu. Berkat yang senantiasa membuat kami dapat menjalani kehidupan hingga saat ini. Oleh karenanya dengan penuh syukur kami membawa persembahan ini kepada-Mu. Kiranya berkenan dan menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Ajarlah kami juga untuk terus mempersembahkan diri kami dalam percaya dan ketaatan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus adalah Allah yang dekat denganmu. Dia senantiasa dapat dicari dan dikenali, karena itu kenalilah Ia lebih dalam, hingga engkau makin percaya dan berubah di dalamnya. Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka Ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Dalam hidup ku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat. Kasih sayang Allah Bapa di dalam Putranya Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menaungimu dan menyertaimu dalam setiap karya yang kau lakukan.
Hosana. Amin. Hosana.